Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mamlatun Rizky dari Arsitektur, NIM 202104106035. Di sini saya akan mempresentasikan 3 desain yang telah saya buat. Berikut desainnya. Jadi, saya mengambil tema harkat dominasi yang dimana memiliki arti intrinsik seseorang yang memiliki keberanian dan kehormatan. Arti dominasi juga mengarah ke dalam arti negatif, yaitu kecenderungan pihak yang lemah dikendalikan oleh pihak yang lebih kuat. Dan saya menggabungkan dua arti tersebut ke dalam 3 desain yang telah saya buat. Di desain ini, saya mengawali dari tema ini, yaitu mandala. Saya mengambil judul mandala, yang berarti sesuatu yang menjadi tameng atau protektor, baik bagi dirinya sendiri maupun orang sekitarnya. Saya ibaratkan titik pusat di tengah, lalu keluar terdapat 4 garis runcing, dan di dalam 1 garis runcing yang mengelilingi itu tentu melambangkan rukun Islam, di mana 1 runcing artinya tidak selalu harus dilakukan, yaitu ibadah haji yang dilakukan oleh orang yang mampu. Maksudnya adalah kunci utama dari bekal dominasi adalah beriman kepada Tuhan, karena agama merupakan bekal yang paling utama. Kemudian di tengah-tengah yang berwarna hitam, saya mengibaratkan itu sebagai titik fokus seseorang agar ia mampu mengendalikan pikiran yang bercabang-cabang untuk bisa bersikap adil dan bisa mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Next, untuk desain kedua saya berjudul Aventur Trinitas, yang berarti petualang yang handal. Handal di sini bukan berarti ia kuat, tetapi Vestal merupakan orang yang bisa survive terhadap segala rintangan dengan menggunakan pikiran dan kecerdasannya. Desain ini terdapat gambar 2 buah bola yang berdimensi sama, yang berarti otak kanan dan otak kiri, dimana kita tahu fungsi otak kanan adalah bagian otak yang memproses kreativitas untuk berimajinasi dan berpikir tentang seni. Sementara otak kiri lebih banyak memikirkan hal-hal yang analitis dan matematis. Penggambaran dengan bentuk sama menjelaskan bahwa penggunaan otak itu harus seimbang antara otak kanan dan otak kiri. Salah satunya, jika orang yang sering menggunakan otak kanan, ia tidak akan berorientasi pada detail. Kemudian, lanjut terdapat desain segitiga yang tidak runcing di atasnya, yang berarti pemikiran seseorang itu tidak selamanya harus tajam. Segitiga sering dianggap sebagai lambang dari konsep Trinitas atau lambang 3 unsur tertentu yang saling berhubungan. Dalam konsep religius, mendasarkan pada 3 unsur alam semesta, yaitu Tuhan, manusia, dan alam. Segitiga juga merupakan perwujudan dari konsep keluarga, yaitu ayah, ibu, dan anak. Maksudnya adalah agar kita selalu ingat kepada orang tua, Tuhan, orang sekitar, dan manusia dengan melakukan hal-hal yang baik. Untuk gambar di samping berbentuk papan catur yang memiliki filosofi. Pertama, papan catur melambangkan perjalanan kehidupan. Papan catur berwarna hitam dan putih. Tidak hanya papannya saja, tetapi caturnya pun demikian. Warna tersebut memiliki nilai filosofis tersendiri. Di dalam kehidupan, putih melambangkan kebaikan, sementara hitam melambangkan keburukan atau kejahatan. Namun, dalam permainan catur, kita tidak pernah tahu mana sisi yang baik dan mana sisi yang benar-benar jahat. Hal ini sama halnya seperti kehidupan. Segala sesuatu pasti memiliki sisinya sendiri, baik atau buruk, tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Kemudian yang kedua,
Setiap bidak catur memiliki keistimewaannya sendiri. Begitupun manusia. Raja, ratu, menteri, dan yang lainnya yang berada di barisan belakang memiliki perannya sendiri-sendiri. Mereka memiliki aturan bergerak yang berbeda-beda. Hal ini pun sama seperti kehidupan. Masing-masing dari kita memiliki perbedaan. Perbedaan di antara manusia lebih kompleks lagi daripada yang ada di dalam dunia catur. Lalu, apakah kita patut mempersalahkan perbedaan tersebut? Jawabannya adalah tidak. 3. Kemenangan membutuhkan strategi dan perjalanan yang panjang. Kemenangan yang terlihat begitu mudah membutuhkan sebuah perjuangan. Ini juga memberi pelajaran untuk kita semua bahwa kita membutuhkan perjuangan agar berhasil mendapatkan sesuatu. Kemudian terdapat desain seperti tebing, itu menjelaskan bahwa kehidupan itu tidak selalu mulus. Kita akan menemukan berbagai rintangan, baik itu yang curam atau berat maupun tidak. Next, desain ketiga berjudul aspirasi animo, yang berarti kemauan kuat yang pasti, bermula dari keyakinan yang teguh dengan maksud yang baik dan benar untuk mencapai sebuah tujuan. Desain tersebut memiliki dua bentuk. Yang pertama bentuk cangkang siput dan yang kedua bentuk trompet. Cangkang siput itu bertekstur keras karena terbuat dari kapur, tetapi di dalamnya terdapat makhluk yang begitu lunak. Ini menjelaskan bahwa orang yang kelihatannya keras dari luar belum tentu keras dari dalam. Artinya, kita tidak dapat mengukur seseorang dari luarnya saja. Kemudian, untuk bentuk trompet memiliki filosofi dari aspirasi seseorang yang begitu lantang untuk membela keadilan dirinya dan sekitarnya. Desain ini terbuat dari 33 cangkang, yang berarti mendekatkan diri kepada Allah atau selalu mengingat Allah di semua situasi, karena kita tahu jumlah selawat itu selalu 33, seperti Subhanallah untuk mengagumi Allah berjumlah 33 dan sholawat lainnya. Di desain ini juga saya menggunakan bidang segi 4 tidak beraturan untuk cangkang, lingkaran untuk mengilustrasikan suara dari trompet, lingkaran setengah atau lingkaran bagian, segitiga, dan bentuk tidak beraturan lainnya. Jadi kesimpulan dari ketiga desain yang saya buat adalah how to survive, bagaimana caranya untuk survive dengan ketiga hal yang telah saya sampaikan pada ketiga desain yang saya buat. Yang pertama adalah selalu mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, tidak menilai seseorang dari luarnya saja. Dan yang terakhir adalah selalu menyuarakan aspirasi yang kita punya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.